Kembali di Kompas Petang, Saudara. Upaya pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari ke-7. Tim SAR gabungan kembali dilanjutkan dengan fokus di 3 titik pencarian untuk mencari 5 korban hilang. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jenazah korban longsor Cilacap, Jawa Tengah Selasa sore. Kini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 7 korban tanah longsor lainnya. Memasuki hari ke-7, tim SAR akan memfokuskan pencarian di 3 titik, yakni worksite A1, B1, dan B2. Tim memaksimalkan penggunaan anjing pelacak untuk mendeteksi titik korban. Penggunaan pompa air serta alat ekstrikasi manual dan modern digunakan. Selain itu, penggunaan drone dilakukan untuk memantau retakan tanah yang dapat memicu longsor susulan yang dapat membahayakan. Hingga saat ini tercatat 18 korban jiwa telah dievakuasi tim SAR. Masih fokus dengan 21 ekskavator, 9 anjing pelacak, Alcon, terus dan peralatan-peralatan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah kita menggunakan drone. Kita akan memaksimalkan pelaksanaan operasi sehari-hari ini. Apabila memang dalam hari ini maupun hari ke-7 ini belum ditemukan korban, maka kita lakukan evaluasi sore hari ini. Ada perpanjangan atau ada kemungkinan diperpanjang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu siang meninjau lokasi tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tito memimpin langsung gelar apel pasukan relawan yang bertugas melakukan operasi pencarian korban hilang. Tito mengapresiasi kerja tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan para relawan di lokasi longsor Desa Cibenying. Selain operasi pencarian, pemerintah juga tengah menyiapkan fasilitas pasca longsor, mulai dari tempat tinggal sementara maupun tempat tinggal di lahan relokasi. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyediakan lahan seluas 3,9 hektar. Potensial akan terjadi. Yang paling rawan adalah kita tadi sudah disiapkan nanti hunian sementara oleh BNPB bersama dengan Bapak Bupati, dan nanti akan disiapkan juga hunian tetap. Nah, Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat khusus atas bencana-bencana ini. Beliau menugaskan menteri-menteri dan kepala-kepala lembaga itu turun langsung, termasuk saya, Menteri Sosial, kemudian Kepala BNPB, Menko PMK, Menteri PU, semua diperintahkan oleh beliau untuk mobilisasi semua untuk istilahnya ngeroyok kayak. Sementara itu, Saudara, sebanyak 5 korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah masih dalam perawatan. Para korban tersebar di Puskesmas Pandanarum, RSUD Banjarnegara, dan 1 korban dirujuk ke RSUD Margono, Purwokerto akibat luka yang serius. Petugas medis mengatakan korban yang dirawat rata-rata mengalami luka patah tulang dan trauma. Tim medis masih terus berupaya memulihkan korban dengan melakukan observasi secara intensif. Nanti di kantor sampai saat ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 2. Di kondisi saat ini harus dirujuk juga dilakukan lanjutan untuk perawatan lanjutan di rumah sakit Margono. Dan yang 3 masih observasi di sini. Tim Disaster Victim Identification atau DVI menerjunkan personel membantu tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit dan klinik untuk menangani korban longsor Banjarnegara. Tim mulai berdatangan ke posko kesehatan di Puskesmas Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, dan tim DVI juga telah membuka posko antemortem di Puskesmas Pandanarum. Tim DVI Polri nantinya akan melakukan proses identifikasi jika ada temuan korban jiwa tanah longsor Banjarnegara. Hingga saat ini, Saudara, 26 korban yang dinyatakan masih hilang dalam pencarian tim SAR gabungan. Polri, khususnya Polres Banjarnegara dan di BK Polda Jateng, kita sudah mengerahkan personil yang ada untuk membantu evakuasi warga yang selamat maupun nanti evakuasi korban yang ada. Sampaikan tim DVI dari Dokes untuk nantinya identifikasi apabila ada korban yang ditemukan. Selain itu juga kami juga sampaikan unit pelayanan kesehatan